Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijanjikan pada video sebelumnya, bahwa untuk sesi yang ini kita akan khusus membahas tentang kuliah pengantar gender dysphoria. Mudah-mudahan masih ingat yang terkait konsep dasar gender dan orientasi seksual yang sudah ditayangkan pada video sebelumnya. Jadi prinsipnya, gender lebih ke arah konstruksi sosial ya, sedangkan seks yang tadi berhubungan dengan jenis kelamin, sedangkan pada perkembangannya ada yang membedakan beberapa orientasi seksual tersebut. Semoga nggak bingung. Nah, terkait gender dysphoria ini, kita akan membatasi juga untuk pembahasannya. Jadi nggak semua kita pelajari. Tenang saja, nanti waktu koas, ya istilahnya koas sekarang, pendidikan klinik kita akan perdalam lagi sesuai kasus yang ada. Tuh ya, jadi di sini kami tim teaching, jadi di sini tetap saya memberikan apresiasi terhadap Dr. Harisa yang sudah memberikan materi perkuliahan ini pada semester-semester sebelumnya. Oke, jadi kita masuk. Jadi yang kita bahas sekedar overview saja terkait definisi, epidemiologi, etiologi, kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ 3, DSM-5, dan ICD-11. Semoga nggak awam. Semoga sudah familiar dengan PPDGJ 3 dan DSM-5 karena ini sudah disampaikan saat rekan-rekan mahasiswa sekalian ada di semester 5 kalau nggak salah ya, blok neuropsikiatri. Kemudian terkait komorbiditas dan yang terakhir terkait prognosis. Jadi di sini kita overview terlebih dahulu. Kalau kita membaca, kita belajar dari DSM-5, yang namanya gender dysphoria itu apa sih, Dok? Kan kalau per definisi gender sudah tahu toh, di video sebelumnya kita sudah bilang ada suatu konstruksi sosial yang mengarahkan tidak sebatas dia laki atau perempuan, tapi juga terkait tugas, fungsi. Nah, dysphoria, nggak nyaman. Jadi di sini mengarah pada suatu kondisi distres yang terjadi pada individu, di mana terjadi inkongruensi antara gender yang dialami dan yang diinginkan. Yang dialami dia pengennya apa, yang diinginkan dia jadi apa, ini muncul inkongruensi. Istilah ini menjadi suatu deskriptif umum yang merujuk pada ketidakpuasan afektif atau kognitif individu dengan gender yang didapatkan. Sudah mulai muncul saat usia anak dan bisa muncul juga sih saat usia dewasa. Secara epidemiologi, oh ternyata ada peningkatan. Saya ambil dari penelitiannya Jarvis et al. Tahun 2025. Teman-teman boleh sambil membuka penelitian tersebut untuk mempelajari. Ini berdasarkan penelitian retrospektif cohort study. Ada peningkatan insiden gender dysphoria pada anak dan remaja dari 0,14 per 10.000 jiwa pada tahun 2011, ternyata naik di tahun 2021 jadi 4,4 per 10.000. Nah, fenomena ini kenapa bisa muncul? Boleh dikaji ulang dalam penelitian tersebut. Berikutnya, analisis sampel probabilitas tahun 2016. Loh, kok mundur, Dok? Iya, kita belajarnya lihat dulu, tengok dulu. Ternyata pada tahun 2016 itu sudah disampaikan oleh Merwick dalam penelitiannya, dalam sebuah meta regression of population based probability samples. Di sini ada 390 kasus per 100.000 dewasa merupakan suatu kasus transgender. Kenapa dibilang kasus? Karena saat itu masih berupa kasus. Gitu ya. Nah, untuk prevalensi gender dysphoria pada seseorang yang lahir sebagai laki-laki berkisar dari 0,005% hingga 0,14%. Sedangkan pada perempuan ini 0,002 sampai 0,003. Ini berdasarkan apa? American Psychiatric Association tahun 2013. Studi lain di Brazil ternyata gender dysphoria itu satu dari 1.000 individu. Kalau di Amerika ada setidaknya 475 dari 100.000 orang yang masuk rumah sakit.
Beda-beda ya, iya beda-beda. Sedangkan di Indonesia sendiri mungkin, mungkin belum ada studi yang komprehensif terkait prevalensi gender dysphoria. Tapi ada studi deskriptif pada pelajar SMA didapatkan 7,8% dari 322 pelajar mengalami gender dysphoria berat. Nah, ini membuka peluang untuk dilakukan suatu kajian khusus terkait epidemiologi ini yang gunanya bukan untuk mencari benar salah ataupun memperlebar suatu stigma yang terjadi di masyarakat, tidak. Namun bisa menjadi suatu pembelajaran bahwa fenomena ini muncul loh di masyarakat dan sebagai mahasiswa kedokteran perlu mengkaji lagi apa yang bisa dilakukan terhadap perkembangan fenomena ini. Secara etiologi gimana dok? Oh ternyata hingga kini belum jelas. Meskipun banyak penelitian yang memunculkan hipotesis-hipotesis atau postulat tertentu, ternyata hingga saat ini fenomena ini masih menjadi suatu resultan dari penyebab biopsikososial yang kompleks. Secara internal, mungkin individu dengan hiperplasia adrenal kongenital sering diperlakukan sebagai perempuan meskipun mereka bisa merasa sebaliknya. Kalau eksternal, ya bisa saja terjadi suatu pelecehan, pengabaian. Ih, kamu beda sendiri deh, kamu bukan temanku, kamu tuh gak diajak. Nah, ke arah sana. Perlakuan kasar, kamu aneh gitu kan. Pelecehan fisik atau seksual pada masa kanak-kanak, yang ini bisa berhubungan atau terkait dengan gender dysphoria. Untuk kriteria diagnosis, nah ini cukup banyak, panjang, dan kompleks. Mari kita belajar pelan-pelan. Oke, saya bacakan, nanti rekan-rekan sekalian tetap mengikuti dan memahami. Nanti diulang juga boleh. Kalau berdasarkan PPDGJ 3, kita masih mengenal dengan istilah transseksualisme, gangguan identitas jenis kelamin. Untuk kode F64.0, transseksualisme ini harus menetap selama minimal 2 tahun. Sekali lagi, kriteria waktunya minimal 2 tahun. Bukan gangguan, bukan gejala dari gangguan skizofrenia atau berkaitan dengan kelainan interseks, genetik, atau kromosom. Jadi harus tegak dulu. Nggak boleh ada suatu kondisi skizofrenia. Mungkin sambil saya ingatkan lagi, kalau lupa, jadi skizofrenia ini merupakan ranah dari spektrum skizofrenia atau gangguan psikotik. Dia ada gangguan dalam penilaian realita, jadi ada suatu gangguan dalam pola perilaku, pola pikir, kan mungkin bisa disertai dengan gejala negatif. Gambaran identitas tersebut adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenis. Biasanya disertai perasaan risih, nggak serasi dengan anatomi seksualnya dia sendiri. Dan adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang dia inginkan. Ya, ingat transseksualisme. Nah, kita masuk pada transvestisme peran. Ini beda dari transseksualisme. Bedanya apa? Kalau transvestisme peran ini, dia sudah mengenakan pakaian dari lawan jenisnya sebagai bagian dari eksistensi diri. Tujuannya buat apa ya dok ya? Untuk menikmati sejenak pengalaman sebagai anggota lawan jenisnya. Tanpa hasrat, nggak ada hasrat, nggak ada keinginan untuk mengubah jenis kelamin secara lebih permanen atau berkaitan dengan tindakan bedah. Ya udah, pakai aja. Pengen nyoba. Tuh. Nggak ada rangsangan seksual juga yang menyertai pemakaian pakaian lawan jenis tersebut. Makanya kita sebut sebagai transvestisme peran karena sebatas mengenakan pakaian lawan jenis saja yang dia tuju eksistensi diri. Untuk apa? Menikmati pengalaman sebagai anggota lawan jenis. Batasannya di situ. Oke. Untuk gangguan identitas jenis kelamin masa kanak, jadi di sini ada keinginan yang mendalam, pervasif, dan menetap persisten untuk menjadi jenis kelamin lawan jenisnya. Udah pervasif, persisten, lawan lagi gitu ya, disertai penolakan terhadap perilaku, atribut, dan atau pakaian yang sesuai untuk jenis kelaminnya. Nggak ada rangsangan seksual dari pakaian. Jadi, misal nih, saya kasih contoh ya.
saat masih masa kanak. Kan kalau adik-adik yang di TK itu kan seragamnya khas tuh. Atasan, kemudian bawahnya mungkin pakai rok gitu ya. Ya mungkin TK tertentu pakai celana gitu. Tapi kan rata-rata seperti itu. Adik-adik yang perempuan nggak mau pakai rok, jadi roknya dilepas, dibuang gitu kan, nggak mau gitu. Atau yaudah ngikut aja sampai di sekolah roknya dilepas. Nah itu ini contoh ya, contoh, bukan berarti yang seperti itu langsung jangan-jangan anak saya gangguan identitas jenis kelamin. Enggak, belum tentu. Kita baca dulu. Yang khas adalah manifestasi pertama timbul pada usia prasekolah. Gangguan harus tampak sebelum pubertas terjadi. Pada kedua jenis kelamin, kemungkinan ada penyangkalan terhadap struktur anatomi jenis kelaminnya sendiri, tapi hal ini jarang terjadi. Untuk ciri khas lain, anak dengan gangguan identitas jenis kelamin ini nyangkal bahwa dirinya terganggu. Aku lo nggak apa. Nah, meskipun mereka mungkin tertekan oleh konflik dengan keinginan orang tua atau kawan sebaya, ejekan penolakan orang sekitar yang berhubungan dengan diri. Untuk kode diagnosis lain, seperti gangguan identitas jenis kelamin lainnya, dan gangguan identitas jenis kelamin ITT, ini juga masuk dalam kriteria diagnosis dalam PPDGJ 3. Nah, ini tadi yang saya bilang banyak. Yang pertama, gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual. Ada kode 5 karakter seperti heteroseksualitas, homoseksualitas, biseksualitas, dan lainnya termasuk prapubertas. Sedangkan untuk gangguan maturitas seksual, yang terganggu apanya? Maturitas. Jadi kenapa dok kok manusianya dok, individunya dok? Oke, individu menderita karena ketidakpastian tentang identitas jenis kelaminnya sehingga menimbulkan kecemasan atau depresi. Nah, ini saya sudah bilang ya di video sebelumnya ya, pasti ada faktor yang terdampak, terutama pada aspek psikologisnya, kejiwaannya. Paling sering terjadi pada remaja yang nggak tahu pasti aku ini homo, aku ini hetero, atau bi dalam orientasi seksualnya. Atau mungkin sudah pada suatu periode orientasi seksual stabil, tapi ada jalinan hubungan yang akhirnya menemukan bahwa orientasi seksualnya berubah. Bisa ya dok gitu tuh ya? Oh ya bisa tuh. Nah, berikutnya orientasi seksual ego distonik. Ego distonik. Identitas jenis kelamin atau preferensi seksualnya tidak diragukan, tapi individu mengharapkan yang lain disebabkan gangguan psikologi dan perilaku, serta ada upaya mencari pengobatan untuk mengubahnya. Ya, di sini ada kata kunci mencari pengobatan untuk mengubahnya. Nah, kalau gangguan jalinan seksual, di sini kelainan dalam identitas jenis kelamin atau preferensi seksual, sehingga menyebabkan seseorang kesulitan membentuk atau memelihara jalinan dengan mitra seksualnya. Itu tadi dari PPDGJ 3. Memang ada banyak perubahan. Kalau PPDGJ 3 itu kan linear dengan DSM 4TR. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Sedangkan DSM sendiri sudah ada perubahan. Jadi DSM 5. Kalau di DSM 5 kita kenal itu sebagai gender dysphoria. Tadi definisinya sudah saya sebutkan di awal ya. Jadi di sini ada ketidaksesuaian yang mencolok antara gender yang diekspresikan dan gender bawaan. Kondisi yang dialami berkaitan dengan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang apa? Sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Contohnya, akademik. Kadang mulai muncul pada masa pendidikan. Pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, atau mungkin pas kuliah. Nah, kayak teman-teman kayak gini, mulai muncul jadinya gender dysphorik banget sama kondisi gendernya. Oke, tadi kan sudah saya sampaikan bisa muncul pada anak. Nah, kalau pada anak gimana dok? Ada kriteria diagnosisnya. Setidaknya merasakan dua hal di bawah ini. Yang pertama, ada keinginan atau desakan untuk menjadi gender lain. Anak akan cenderung berpakaian seperti gender lain, preferensi terhadap peran gender lain selama bermain, ya, waktu mainan
mainannya ikut gender yang berbeda. Preferensi terhadap mainan, permainan, atau stereotip gender lain, dan akhirnya menolak terhadap gender yang sama. Ada preferensi terhadap teman bermain gender lain, nggak suka terhadap anatomi tubuhnya sendiri, dan ada keinginan yang kuat terhadap ciri-ciri fisik gender yang lain. Itu kalau pada anak. Dua dari kriteria ini terpenuhi, bisa jadi ke arah gender dysphoria pada anak. Kalau untuk adolesen dan adult, remaja dan dewasa, ada dua di bawah ini. Setidaknya dua. Ada konflik antara gender yang dialami dan karakteristik seks primer atau sekunder. Berikutnya adalah keinginan untuk menghapuskan ciri seks primer atau sekunder dan ingin memiliki karakteristik dari gender lain. Ada keinginan menjadi gender lain dan merasa memiliki karakteristik psikologis dari gender lain. Sedangkan pada ICD-11, jadi ada suatu kondisi ketidaksesuaian gender pada anak ditandai dengan ketidaksesuaian yang nyata dan terus-menerus antara gender yang dirasakan dan gender bawaan. Hampir sama ya dok ya dengan DSM-5. Ya, sama. Nah, di sini ada dua hal yang setidaknya harus dirasakan gitu ya kalau kita mau bilang itu sebagai suatu kondisi gender dysphoria berdasarkan ICD-11. Ketidaksukaan atau ketidaknyamanan yang kuat terhadap ciri seks primer atau sekunder bawaan karena nggak sesuai dengan jenis kelamin bawaannya. Yang berikutnya ada keinginan untuk menghilangkan. Dan yang terakhir, keinginan yang kuat untuk memiliki. Jadi yang pertama menghilangkan yang nggak sesuai dengan jenis kelamin yang diekspresikan. Yang berikutnya, keinginan kuat untuk memiliki dari gender yang diekspresikan. Jadi yang awalnya menolak gender yang dia miliki, dia punya keinginan kuat memiliki gender yang berbeda dari yang dia miliki. Oke, diagnosis nggak dapat ditegakkan pada awal masa pubertas. Kenapa? Karena pada masa awal pubertas itu kan keinginan kita beda-beda ya. Jadi kita akan mengidolizing, keren gitu kan. Kalau anak zaman sekarang, apa sekarang yang keren gitu ya? Mungkin fenomena K-pop. eh, eh, Mungkin istilahnya K-pop. Mohon saya dikoreksi kalau saya keliru ya. Mungkin sering lihat idol gitu kan, jadinya cantik kali gitu. Jadi idolizing apa K-pop boy band atau girl band atau ya apalah berdasarkan aksesorisnya. Kemudian mendefinisikan cantik itu seperti apa, mendefinisikan tampan itu yang bagaimana. Nah ini keinginan berubah-ubah kalau masih masa prapubertas. Kalau untuk pada anak-anak dan dewasa, jadi kalau pada dewasa ya, pada masa remaja dan dewasa, ada ketidaksesuaian yang nyata dan terus-menerus. Jadi di sini ada keinginan kuat untuk menjadi kelamin yang berbeda, nggak suka terhadap anatomi seksualnya hampir sama, dan ada suatu permainan, hayalan atau fantasi, aktivitas, taman permain yang mengarah pada jenis kelamin yang diekspresikan, bukan jenis kelamin bawaannya dia sendiri. Dan durasi waktunya, kriteria waktunya harus berlangsung selama setidaknya 2 tahun. Sehingga kita mencapai pada suatu catatan diagnosis bahwa secara garis besar ketika kriteria diagnosis di atas menyatakan dysphoria gender itu ketidaksesuaian yang mencolok antara gender yang diekspresikan dan gender bawaan. Kata kuncinya di sana. Kalau untuk kriteria diagnosis pada DSM-5 dan ICD-11, fokusnya pada pembagian dysphoria gender pada anak dan dewasa. Yang dicantumkan adalah keinginan untuk melepaskan identitas gender bawaannya secara lahirnya dia apa dan memilih menggunakan identitas gender yang diekspresikan. Kondisi yang dialami berhubungan dengan aspek sosial, pekerjaan, dan bidang fungsi penting lainnya. Kalau tadi saya mencontohkan pendidikan, kalau dia masih dalam proses masa pendidikan, entah itu pendidikan dasar ataupun pendidikan apa pendidikan tinggi atau perkuliahan, atau mungkin pendidikan profesi kalau dia sedang menempuh pendidikan profesi. Pada PPDGJ 3, diagnosis transvestisme memang masih dicantumkan. Jadi orientasi seksual masih menjadi salah satu diagnosis dan ini kita perlu tahu, bukan untuk diperdebatkan. Kita perlu tahu saja, gitu ya, bahwa memang pernah ada kriteria diagnosis tersebut. Kita perlu tahu itu dan ketika ada pasien yang datang kita perlu mengedukasikan, gitu ya. Sekali lagi edukasi, bukan stigma. Nah, untuk komorbiditas pada anak seringkali berkomorbid dengan gangguan depresi.
cemas, gangguan kontrol impuls yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain. Sedangkan pada dewasa ada tingkat peningkatan gangguan depresi, kecemasan, bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan penyalahgunaan zat. Sedangkan tingkat pemikiran untuk mengakhiri hidup pada kaum transgender itu juga meningkat sekitar 40%. Tinggi juga. Nah, ini kita perlu waspada terkait komorbiditasnya. Prognosisnya gimana, Dok? Nah, nih, anak-anak yang didiagnosis menderita disforia gender belum tentu tumbuh menjadi orang dewasa transgender. Ya, ini ya, buat orang tua, buat kita semua, termasuk buat saya sendiri, itu ya. Ini perlu kita pahami dulu, belum tentu kok dia jadi orang dewasa transgender, ada titik baliknya. Lebih dari separuh orang yang didiagnosis dengan gangguan identitas gender mengidentifikasi jenis kelamin yang telah ditentukan sejak lahir setelah mereka mencapai usia dewasa. Jadi waktu anak semut-semut aja, tahu-tahu pas usia dewasa, teng, oh kayaknya aku punya ini ya, gangguan identitas gender. Itu ada identifikasi jenis kelamin yang berbeda. Anak-anak yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender saat dewasa cenderung mengalami disforia gender yang lebih ekstrim saat masih anak-anak. Dan peningkatan angka identitas gay dan biseksual di antara orang yang mengalami disforia gender saat masih anak-anak. Tuh, jadi kasusnya ternyata semakin kesini semakin banyak, tentu akan membawa komorbiditas yang beragam. Yes, terkait transgender dan orientasi seksual, penting banget ya udah dibahas. Iya, penting. Kenapa gitu? Jadi gini, kalau transgender itu dia akan mengacu pada seseorang identitas gender atau ekspresi gendernya nggak sesuai dengan jenis kelamin saat lahir atau nggak sesuai dengan norma-norma sosial. Ini kan yang sering menjadi pertentangan ya di masyarakat kita ya. Jadi bukan masyarakat kita aja tapi secara global gitu kan. Jadi ada kerancuan antara transgender dan homoseksualitas. Jadi kalau kita semakin membagi orientasi seksual, jadinya nanti beda-beda, banyak gitu kan. Ada androfilik, tertarik pada laki-laki, ada ginefilik, tertarik pada perempuan, ada biseksual, tertarik pada laki-laki dan perempuan, ada analofilik atau aseksual. Yang tadi kan sudah sempat disebut tuh, ada seksual, ada panseksual. Kalau aseksual itu, jadi seseorang tidak atau sangat jarang merasakan ketertarikan seksual pada orang lain. Jadi intensitasnya yang dominan terkait apa? Terkait ketertarikan itu tadi. Nah, berikutnya, transgender tidak selalu berkaitan dengan ketertarikan pada jenis kelamin tertentu. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi, meskipun dia memiliki identitas gender yang nggak sesuai dengan identitas gender saat dia lahir, gitu kan, secara organ anatomis, tapi dia nggak melulu kok berkaitan dengan ketertarikan pada jenis kelamin tertentu. Itu yang membedakan dengan transseksual. Kalau yang transseksual ini sudah apa ya, sudah firm banget dalam hal apa? Merencanakan, mengganti. Jadi dia itu memiliki atau berencana menggunakan metode hormonal. Dia cari bantuan kok ke medis untuk mengganti metode hormonal atau pembedahan buat apa? Memodifikasi tubuhnya agar sesuai dengan pengalaman gender yang dirasakannya. Jadi ada treatment surgery, pembedahan, gender assignment surgery, gender confirmation surgery, ada terapi hormonal. Dan ini dilakukan secara bertahap, nggak bisa langsung truk dalam satu kali operasi dol semuanya, nggak, bertahap dulu. Biasanya terapi hormonal terlebih dahulu. Ada yang male to female, kita kenal itu sebagai trans woman, dan ada female to male, jadinya trans man. Gitu, itu terkait transseksual. Oke, mungkin itu terkait kuliah pengantar gender dysphoria. Ini saya berikan lebih awal sebelum perkuliahan supaya teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu. Jangan lupa kita ada pretest sebelum ini ya, sebelum memulai perkuliahan. Jadi di bahannya apa dok? Nah, bahannya ya terkait video tadi. Jadi terkait konsep dasar dari gender dan orientasi seksual, kemudian gender dysphoria. Jadi sebelum perkuliahan kita meluangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk pretest terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan dari video pertama dan video yang kedua ini, boleh ditanyakan saat perkuliahan. Terima kasih, semoga tetap semangat belajarnya dan nggak bingung lagi tentang hal ini. Untuk materi-materi yang berkaitan dengan hubungan seksual, kemudian relasi dan lain-lain, mungkin sudah disampaikan oleh sejawat dari Departemen Obstetrik Ginekologi atau Andrologi. Gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi saat di kelas dan perkuliahan. Dan mungkin kita nanti ketemu lagi saat koas. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.